Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam jumpa dengan Supriyanto Channel. Pemirsa, bersiaplah karena pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025. Pemerintah beralasan kenaikan PPN 12% untuk menjaga APBN tetap sehat. Lantas benarkah kebijakan kenaikan PPN 12% menjadi satu-satunya langkah ampuh pemerintah untuk menyelamatkan APBN? Bagaimana nasib konsumen yang hingga saat ini kondisi ekonominya belum cukup baik? Bersiaplah, pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025. Kenaikan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, kenaikan PPN diawali pada 1 April 2022, yaitu dengan menaikkan PPN dari 10% menjadi 11% dan kenaikan PPN lanjutan menjadi 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Adapun barang-barang yang akan dikenakan kenaikan PPN antara lain pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik. Sementara di bidang jasa, layanan streaming film dan musik juga dikenakan PPN 12%. Pemerintah beralasan kenaikan PPN 12% untuk menjaga APBN tetap sehat. Pemerintah juga mengklaim kenaikan PPN 12% manfaatnya juga akan dikembalikan ke masyarakat berupa bantuan langsung tunai, Kartu Indonesia Pintar, hingga subsidi BBM dan pupuk. Namun tetap saja kebijakan tersebut menuai polemik. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini belum stabil. Dengan kembali menaikkan PPN menjadi 12%, diprediksi daya beli masyarakat semakin melemah. Diprediksi pula, konsumen kelas menengah akan menjadi pihak yang paling berdampak. Lantas, benarkah kebijakan kenaikan PPN 12% menjadi satu-satunya langkah ampuh pemerintah menyelamatkan APBN? Bagaimana nasib konsumen yang hingga saat ini kondisi ekonominya belum cukup baik? Sebenarnya membuat bagaimana lapangan kerja itu tercipta. Bagaimana lapangan kerja itu tercipta? Investasi harus bagus. Ya, dunia usaha juga harus mudah. Kan begitu. Kemudian dari sisi permintaan nih, ya jangan dipukul terus daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat itu terus melemah, nanti dunia usaha bikin produk nggak ada yang beli. Ya kan? Jadi dari dua sisi ini, PHK juga. Iya, dari dua sisi ini, dari sisi usaha, iklim investasi diperbaiki. Sekarang contoh nih, kalau dalam investasi itu namanya ICOR. ICOR itu Incremental Capital Output Ratio. Sederhananya gini, itu adalah indikator menunjukkan suatu negara itu efisien atau boros dalam investasinya. Indonesia termasuk paling boros karena ICOR-nya 6,3, tinggi sekali di negara-negara ASEAN. Nah, harusnya ini dulu diperbaiki. Nah, kita ini punya uang yang beredar tinggi sekali. Kalau tadi Pak Wali katakan bahwa investasi kita rasionya tidak tinggi karena sebelum investasi sudah dipalak dulu. Jadi FDI-nya kabur lah. Belum di daerah, belum di mana-mana. Jadi itu yang diberantas dulu. Nah, saya berharap yang namanya penegakan hukum itu harus, karena kita susah itu kan ada penegakan hukum yang hampir tidak ada begitu. Uangnya banyak beredar, kita berpotensi semua dikeruk tanpa bisa dinikmati oleh rakyat karena masuk ke suap, masuk ke korupsi, masuk ke mana-mana. Itu bereskan dulu. Hal semacam ini menurut saya sudahlah. Ini mumpung masih punya 1 bulan, batalkan saja. Buat perpres PP gampang kok. Selesaikan, tunda dulu sampai betul-betul pemerintah bisa menanganinya. Soal program-program, kalau tidak ada uang ya nggak usah lah. Tim TV One mengabarkan. Dua tersebut telah menuai kecaman dari masyarakat. Jika kita bicara tentang pajak, apa yang ada di pikiran Anda semua? Ya, baru-baru ini jagat media sosial di Indonesia dihebohkan dengan kabar sebuah usaha penampungan susu di Boyolali, yaitu UD Pramono diminta harus membayar pajak
senilai 670 juta rupiah. Buset, jumlah yang tidaklah sedikit. Bahkan ironinya, karena tidak sanggup membayar, Pramono pun memutuskan untuk menutup usahanya. Hal ini tentu saja berimbas kepada peternak sapi yang kebingungan harus menjual kemana hasil produksi susu sapinya. Masalah semakin rumit ketika rekening UD Pramono yang menampung uang hasil produksi susu diduga diblokir oleh kantor pajak, sehingga membuat setoran susu dari 1.300 peternak macet. Akibatnya, ratusan petani dan peternak sapi pun geram dan mendatangi kantor pelayanan pajak di Jawa Tengah. Belum selesai berita ini, kembali publik dihebohkan dengan curhatan seorang perempuan yang bekerja sebagai pedagang ayam. Ia menceritakan pengalaman tidak mengenakan saat ditagih pajak hingga 500 juta rupiah. Pajak dengan nominal fantasi itu hanya berasal dari tahun 2020. Selama ini pemerintah selalu berdalih bahwa pajak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Betulkah? Jika melihat dari APBN yang dibuat oleh pemerintah, setiap tahunnya dapat kita lihat memang benar lebih dari 80% pendapatan Indonesia diambil dari sektor pajak. Lalu bagaimana dalam pandangan Islam? Dalam sistem ekonomi Islam, penerimaan negara tidak boleh bertumpu pada pajak. Menurut Abdul Qadim Zalum dalam bukunya Sistem Keuangan Negara dalam Sistem Islam, sumber pendapatan negara justru bertumpu pada sektor kepemilikan umum, seperti sumber daya alam, diantaranya kekayaan hutan, minyak, gas, dan barang-barang tambang lain yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada pemilikan umum, hanya negara yang berperan sebagai pengelola. Dengan demikian, syariat Islam melarang pemberian hak khusus kepada orang ataupun kelompok orang, yakni swasta, apalagi swasta asing. Sayangnya, yang justru terjadi adalah banyak kekayaan alam, yakni hasil bumi seperti minyak bumi, barang tambang, dan lain-lain yang sejatinya milik rakyat justru diserahkan begitu saja kepada swasta asing atas nama swastanisasi dan privatisasi. Jutaan ton emas dan tembaga di bumi Papua misalnya diserahkan kepada PT Freeport, sedangkan miliaran barel minyak di Blok Cepu diserahkan kepada ExxonMobil. Pemerintah memeras dan mengusir rakyat? Jangan marah dulu. Saya cuma nanya. Loh, yang naikin tarif PPN jadi 12% siapa? Ya wajar dong kalau rakyat ngerasa keberatan dengan kebijakan kalian. Tapi kenapa Menteri Keuangan kalian malah bilang nggak bayar pajak, jangan tinggal di Indonesia? Saya ngerti, Ibu pasti stres karena target pajak nggak nyampe nih. Tapi kenapa harus blunder Ibu Mulyono? Ibu Mulyani. Loh, harta kekayaan Ibu aja naik 33,95 miliar loh selama jadi menterinya Pak Jokowi. Ibu dibiayain rakyat loh. Padahal rakyat itu hidupnya susah, Bu. Boro-boro bayar pajak, Bu. Ada yang makan cuma sekali sehari. Jadi semisal ada yang nggak bisa bayar pajak, ya dibebasin dong, Bu. Bukan diusir dong. Kalau kalian baca sejarah revolusi Prancis, pasti ngerti kalian. Dulu pemerintah Prancis itu nggak bisa bayar utang akibat perang. 1. Perang 7 tahun lawan Inggris. 2. Perang revolusi Amerika. Tapi coba tebak siapa yang duitnya diperes? Masyarakat golongan 3, yaitu petani dan buruh. Sementara golongan 1, yaitu bangsawan dan pendeta, malah dibebasin dari pajak. Terus apa bedanya sama sekarang? Berapa banyak konglomerat yang nyembunyiin hartanya di luar negeri? Padahal mereka ngeruk alamnya rakyat loh. Berani nggak Ibu ngejar mereka sampai ke luar negeri? Pasti berani dong. Nggak mungkin kalian takut gara-gara kampanye dibiayain mereka. Karena kalau kalian ngebiarin konglomerat yang kabur ke luar negeri bebas dari pajak, siapa yang bisa kalian peras untuk membangun negara? Iya, orang miskin. Tapi coba kalian baca sejarah revolusi Prancis. Bukunya saya taruh di keranjang kuning. Apa yang terjadi pada raja yang mahkotanya hasil peres duit rakyat? Mahkotanya lepas, sak kepalanya. Sri Mulyani disebut Ratu Pala. Muhammad Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didesak oleh sejumlah pendukung Prabowo Subianto untuk diganti dari posisinya. Menurut Said Didu, Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas semua masalah keuangan yang terjadi saat ini, mengingat masa jabatannya sebagai Menko telah berlangsung selama 2 dekade. Desakan terhadap Sri Mulyani untuk mundur atau diganti semakin menguat setelah muncul berbagai kritik terhadap kondisi ekonomi Indonesia, termasuk masalah utang negara, defisit anggaran, dan kebijakan fiskal yang
dianggap kontroversial. Beberapa pihak menilai bahwa kinerja Sri Mulyani tidak lagi sejalan dengan kebutuhan negara saat ini. Salah satu pendukung Prabowo Subianto, Aswar Siregar, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menilai bahwa kebijakan Sri Mulyani dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN cenderung membebani rakyat dengan pajak alih-alih memberantas kebocoran anggaran. Azwar mengaku prihatin dengan kondisi ini dan menyebut Sri Mulyani sebagai figur yang kapitalis dan menggunakan pendekatan yang dinilainya terlalu sederhana. Ia mengkritik kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang dinilainya mencerminkan karakter ratu palak dari Sri Mulyani. Menurut Aswar, mayoritas pendapatan negara sekitar 70% bersumber dari pajak. Ketergantungan ini dianggapnya menjadi dalih untuk menaikkan pajak setiap kali terjadi defisit anggaran. Azwar juga menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang pernah mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran negara mencapai 1.000 triliun rupiah per tahun. Ia menganggap bahwa langkah pertama yang seharusnya diambil adalah menghentikan kebocoran tersebut, bukan menambah beban rakyat. Karena sudah tahu kan, pajak PPN akan naik menjadi 12% di tahun depan. Gajimu kenapa nggak naik? Sementara gaji DPR dan pejabat dinaikkan. Nah, negara kita kan termasuk top 7 negara yang UMR terendah di dunia. Tapi pajak di level ASEAN tetap paling tinggi. Anehnya konglomerat diberi keringanan pajak, amnesti pajak. Kelas menengah yang daya belinya sudah turun, pajak malah dinaikkan. Sebenarnya boleh-boleh aja sih naikkan pajak. Oke, itu kan hak pemerintah. Ya, tapi harus sesuai lah dengan timbal balik buat rakyatnya, bukan demi kepentingan politik. Disclaimer, ini bukan konten nyinyir terhadap pemerintah, tapi saya ingin kalian semua sadar bahwa ada sebuah kekuatan besar di balik pemerintah. Bahkan kekuatannya melebihi kepala negara di negara manapun. Jadi kalau menurut saya ya, skenario mereka itu sudah terbaca, bahwa mereka memang ada upaya untuk mendesain supaya kelas menengah itu akan hilang secara perlahan. Ada yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara maju, karena syarat menjadi negara maju adalah kelas menengahnya harus semakin banyak, semakin bertambah. Nah, lalu apa alasan yang paling krusial? Mengapa mereka ingin kelas menengah itu hilang? Ya, agar gak banyak lagi orang yang berpikir kritis bahwa sumber daya alam kita yang dikeruk tiap hari buat memperkaya dompet konglomerat. Karena hanya dengan membuat kaum menengah menjadi kaum yang miskin, mereka nggak akan punya waktu untuk berpikir perampokan besar-besaran SDA Indonesia. Emas di Freeport dikeruk habis-habisan. Batubara, timah, nikel, semuanya dikeruk. Siapa yang menikmati coba? Rakyat. Coba kalian jawab di kolom komentar. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apa. Setiap anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.